Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai aplikasi model asuhan kebidanan. Jadi di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah mendapatkan pemaparan materi mengenai teori dan model asuhan kebidanan ya. Dan ini adalah penerapan atau aplikasi model asuhan kebidanan tersebut di dalam asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan kepada klien ya. Jadi aplikasinya itu meliputi pada lahirnya satu gerakan yang namanya gerakan sayang ibu. Kemudian lebih spesifik lagi penerapan di dalam asuhan kebidanan yaitu asuhan sayang ibu, kemudian juga asuhan persalinan normal atau APN, mungkin adik-adik sering dengar, juga making pregnancy safer ya, membuat kehamilan itu lebih aman sampai dengan proses atau fase berikutnya ya, meliputi persalinan, ibu nifas, bayi baru lahir dan seterusnya. Jadi model asuhan kebidanan ini diterapkan dalam tadi ya beberapa gerakan, kemudian gerakannya bukan berarti motion ya, tapi satu campaign gitu. Kemudian penerapan yang lebih detail di dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin dan seterusnya. Dan ini juga bisa dibilang melahirkan prinsip-prinsip sayang ibu ya, karena melihat dari hal-hal yang tadi sudah ibu jabarkan ya, dari mulai gerakan sayang ibu hingga making pregnancy safer itu semuanya sangat fokus dan sangat strict ya terhadap penerapan prinsip sayang ibu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai istilah sayang ibu ini ya. Namun inilah prinsip-prinsip yang ada di dalam penerapan atau aplikasi model asuhan kebidanan. Yang pertama adalah memahami bahwa kelahiran anak merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis ya. Jadi adik-adik nanti akan sangat familiar dengan istilah fisiologis ya. Arti kata dari fisiologis itu sendiri kan adalah sesuatu yang normal ya di dalam pemberian asuhan kebidanan khususnya. Jadi kelahiran atau di sini sebutkan kelahiran anak gitu ya, itu merupakan satu proses yang natural, alami ya, bukan sesuatu yang sakit atau tidak normal ya. Jadi bisa dibilang kalau ibu hamil, ibu bersalin itu bukan ibu yang sakit ya, atau ya sama saja dengan ibu yang tidak hamil atau ibu yang sedang tidak bersalin, namun memang memiliki satu kondisi khusus yang juga memiliki kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah intervensi minimal ya. Intervensi itu artinya pemberian tindakan sampai bahkan menggunakan alat ya. Jadi dalam penerapan model asuhan kebidanan dengan menggunakan prinsip atau menerapkan prinsip-prinsip sayang ibu, intervensi itu dilakukan seminimal mungkin. Jadi bidan memberikan asuhan dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, tidak memberikan tindakan tanpa adanya indikasi ya, tanpa adanya satu alasan yang mengharuskan ibu untuk diberikan tindakan atau intervensi. Jadi jangan hanya karena kita ingin prosesnya cepat maka bidan memberikan intervensi atau tindakan yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh ibu, itu namanya tanpa indikasi ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip aman. Jadi aman ini berdasarkan fakta ya, berdasarkan bisa dibilang evidence base ya, dalam semua pelayanan kebidanan juga adik-adik salah satu yang menjadi dasar pemberian tindakan atau asuhan adalah evidence base, berbasis bukti ya, atau yang dalam prinsip ini disebut dengan fakta.
dan memberikan kontribusi kepada keselamatan jiwa ibu. Jadi tindakan apapun yang diberikan kepada klien itu fokusnya adalah demi keselamatan ibu, ya, jangan hanya untuk kepraktisan bidannya saja misalnya. Kemudian yang menjadi prinsip selanjutnya adalah yang menjadi prioritas dalam asuhan kebidanan itu adalah ibunya atau klien, ya. Sebetulnya memang tidak semua klien yang kita berikan asuhan itu pasti ibu gitu ya. Ada juga anak, bayi, kemudian remaja misalnya. Ya, sebetulnya yang dimaksud di sini adalah klien, dan yang menjadi klien kita dalam keseharian itu mayoritas adalah ibu, ya. Kebetulan juga model asuhan yang diberikan di 4 hal tadi di awal yang ibu sampaikan, dari gerakan sampai dengan making pregnancy safer itu mayoritas adalah ibu, ya, yang menerima asuhan. Jadi asuhan yang kita berikan itu terpusat pada ibu atau klien, ya, siapapun itu, bukan terpusat pada pemberian asuhan. Dalam hal ini adalah bidan, ya, tenaga kesehatannya. Jadi ataupun bukan berpusat pada lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan. Jadi ketika misalnya kita memberikan asuhan kepada ibu hamil atau ibu bersalin, ya, yang paling sering ini anak pertama misalnya, itu cenderung memang waktu bersalinnya lebih lama karena bidannya tadi ingin cepat, maka bidannya memberikan intervensi atau tindakan yang tidak dibutuhkan atau yang disebut dengan tanpa indikasi. Jadi ibu tidak membutuhkan sebetulnya pemberian obat perangsang mules gitu, tapi karena bidannya ingin cepat, ibunya diberikan misalnya, ya. Padahal itu belum atau tidak memenuhi standar, ya. Itu namanya sudah melanggar prinsip prioritas ibu. Kemudian privacy, ya, menjaga privasi dan kerahasiaan ibu ini juga sebetulnya artinya luas. Dari yang pertama, kita menjamin data, kemudian masalah, ya, data itu termasuk masalah yang ibu sampaikan kepada kita, kemudian masalah yang bahkan kita tahu lebih dulu, ya, ketika memberikan asuhan misalnya. Kemudian banyak hal yang sifatnya personal, kemudian juga rahasia, ya, itu pantang bagi bidan untuk menyebarkan informasi tersebut, ya, kecuali jika misalnya diminta oleh pengadilan. Kemudian memang kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kondisi pasien, misalnya pada, kalau di rumah sakit itu kita ketika ganti shift misalnya, kita disebutnya operan misalnya, operan dinas. Nah, kita harus menyampaikan kondisi pasien kepada rekan kita yang dinas di shift selanjutnya. Nah, itu bukan berarti melanggar privasi, ya, itu hal yang berbeda. Kemudian promotif, ya, memfokuskan perhatian dan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Segala bentuk asuhan atau pelayanan yang kebidanan yang kita berikan kepada klien itu kita upayakan sebisa mungkin dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kesehatan, ya. Jangan menunggu ibunya misalnya mual dan muntah ketika kehamilan, tapi dari awal kita sudah berikan edukasi bahwa kehamilan di usia muda itu atau usia kehamilan muda itu beresiko misalnya mengalami mual dan muntah. Di sana kita sudah memberikan informasi bagaimana cara untuk menghindari atau mencegah, ya, muntahnya terjadi misalnya, atau misalnya jangan menunggu ibunya sampai dehidrasi, ya, akibat mual muntah tersebut. Kita sudah dari awal berikan edukasi misalnya supaya ibu terhindar dari resiko dehidrasi, terlebih lagi, ya, beresiko terhadap janinnya. Maka ibu ketika misalnya terjadi mual dan muntah itu sudah tetap harus ada nutrisi yang masuk, dan mungkin jika perlu kita akan memberikan terapi, ya. Itu hanya sekedar edukasi saja dulu gitu. Kalau misalnya ibu sudah tahu, ibunya paham dan ibunya aware terhadap resiko tersebut, maka ibu juga akan lebih dini, ya, dalam penanganan mual dan muntah yang berlebihan.
Kemudian prinsip emotional support ya atau dukungan emosional. Ini membantu ibu agar merasa aman, nyaman dan didukung secara emosional. Ini sangat penting karena banyak hal yang patologis itu abnormal ya, yang terjadi pada ibu dari mulai hamil sampai dengan bersalin nifas dan pada asuhan pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh adanya gangguan mental ibu ya yang disebabkan oleh tidak adanya support atau dukungan emosional ini. Kita juga sudah bahas ya di teori di materi sebelumnya mengenai teori model asuhan kebidanan. Di sana ada yang namanya stres antepartum atau dalam kehamilan terjadi stres sehingga itu bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin di fase berikutnya. Kemudian informasi, memastikan bahwa kaum ibu mendapatkan informasi, penjelasan dan konseling yang cukup. Inilah yang biasanya sering atau tidak jarang dilewatkan ya ketika proses pemberian asuhan kebidanan. Ada memang hal-hal atau kondisi yang menyebabkan kita terbatas melakukan edukasi atau konseling ini ya, misalnya jumlah pasien yang banyak, kemudian bisa dari faktor bidannya yang malas misalnya ya, sebagai contoh saja. Jadi ini tidak kalah pentingnya dengan obat misalnya ya, atau terapi atau asuhan yang kita berikan. Dan ini sebetulnya secara tidak langsung akan memudahkan bidan dalam proses selanjutnya, karena ibunya sudah paham apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang sebaiknya ibu lakukan. Kemudian informed consent ini mungkin dibahas di dalam etika dan hukum profesi ya, karena informed consent ini memiliki kekuatan hukum. Ada dua jenis sebetulnya penyampaian informasi kepada pasien dan dalam rangka pengambilan keputusan tindakan yang akan diberikan ya. Ada juga informed choice. Jadi dalam informed consent ini bidan mendorong ibu dan keluarga untuk menjadi peserta aktif ya. Jadi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan setelah kita menjelaskan mengenai asuhan yang akan didapatkan oleh klien ya, atau yang disebut dengan informed choice ya. Jadi kalau informed consent ini sifatnya hitam di atas putih ya, dan di sana ya jelas ya ada nama siapa saja yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Kemudian menghargai ya, menghormati praktik-praktik adaptasi dan keyakinan agama mereka ini, artinya ya. Jadi ini berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan pasien ya, terlepas atau tidak hanya dari sisi agamanya saja. Jadi pasien juga memiliki keyakinan misalnya dari sisi budaya. Nah, itu kita hargai. Ya, bukan berarti kita selalu setuju dengan apa yang pasien yakini ya, tapi kita juga tidak bisa begitu saja mengatakan atau menolak ya, atau menyatakan hal yang pasien yakini itu salah. Nah, itu sudah salah kaprah bidannya ya. Jadi apa yang pasien atau klien yakini, apapun itu, agama, budaya, kita hargai. Oke, itu hak klien untuk memiliki keyakinan tersebut. Tapi kita juga dibatasi oleh wewenang ya. Kita juga ada standar yang mengatur tindakan yang akan kita berikan kepada klien. Jadi kita jelaskan apa yang bisa kita lakukan, kemudian resiko yang bisa saja ibu alami ya, kemudian keuntungan jika tindakan diberikan. Pada akhirnya keputusan ada di tangan keluarga dan pasien ya. Namun disinilah peran bidan yang tidak kalah pentingnya ya, keterampilan atau keahlian bidan dalam melakukan pendekatan kepada klien. Komunikasi terapeutik ya. Kemudian asuhan holistik ini adalah yang memantau kesejahteraan fisik, psikologis, spiritual dan sosial ya, atau kesejahteraan bisa dibilang kesehatan gitu ya.
atau keluarganya selama masa persalinan. Jadi yang dimaksud dengan holistik itu artinya menyeluruh, tidak hanya kita memberikan tindakan kepada ibu secara fisik saja, tapi kita memperhatikan juga kondisi ibu secara psikisnya, apakah siap atau tidak ya. Kemudian apakah ada yang perlu kita tunda dulu sampai psikis ibu siap. Kemudian juga dari sisi spiritual ibu, pahami keyakinannya ibu ya. Kemudian juga dari sisi sosial dan budayanya. Nah, seperti yang sudah ibu sampaikan bahwa di dalam penerapan atau aplikasi model asuhan kebidanan ini ada 4 hal ya, yaitu gerakan sayang ibu atau GSI, asuhan sayang ibu, asuhan persalinan normal, dan making pregnancy safer. Baik, yang pertama adalah gerakan sayang ibu. Sedikit ibu cerita dulu bahwa gerakan sayang ibu ini sebetulnya sudah cukup lama ya, bahkan sebelum mungkin adik-adik lahir ya, gerakan ini sudah ada. Karena bukan berarti gerakan ini masih diterapkan sampai sekarang, itu bukan berarti tidak update, tapi karena memang ini adalah salah satu kebutuhan ibu ya, atau klien, terutama ibu di dalam masa atau fase bersalin. Jadi sebetulnya gerakan ini atau campaign ini bukan dicetuskan pertama kali oleh tenaga kesehatan atau misalnya pemerintah bidang kesehatan, misalnya Kementerian Kesehatan, tapi justru ini diinisiasi oleh Departemen atau Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, karena sangat bisa adik-adik langsung notice ya di sana bahwa ya judulnya saja sudah gerakan sayang ibu, ibu itu perempuan. Jadi memang sebetulnya tidak aneh bahwa gerakan ini diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu di tahun 96 ya, atau 1996. Tujuannya sebetulnya sederhana, itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut menurunkan angka kematian ibu ya. Lagi-lagi di mana ibu itu adalah perempuan. Dan di tahun yang sama ya, di tahun 1996 itu, kalau ada bisa recall kembali materi mengenai sejarah pendidikan kebidanan, pada saat itu IBI melakukan advokasi kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan program Diploma 3 Kebidanan ya. Jadi di waktu yang bertepatan, maka program baru ini atau maksudnya program Diploma 3 ini memasukkan lebih banyak materi mengenai program atau gerakan sayang ibu di dalam proses pendidikannya sebagai bekal calon bidan ya. Dalam hal ini juga termasuk adik-adik untuk bisa menjadi aktor atau agen ya, penggerak di masyarakat. Karena tadi titik awalnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi sebetulnya memang tidak hanya bidan atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam gerakan ini. Namun ya bidan memiliki peran tersendiri dalam gerakan sayang ibu ini. Jadi sampai sekarang gerakan ini menjadi bentuk nyata kerjasama antar lembaga ya, di tingkat pemerintah, baik itu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan ya, sampai dengan di tingkat lembaga lainnya seperti rumah sakit, kemudian bidan yang praktek di rumah bersalin maupun praktek mandiri, kemudian tenaga kesehatan lainnya rekan sejawat dalam menerapkan gerakan sayang ibu. Nah, yang dimaksud dengan gerakan sayang ibu ini artinya dalam program Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu adalah gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian di dalam upaya integral dan sinergis. Ini memang bahasa yang cukup
uh, apa ya uh, bisa dibilang istilah di dalam organisasi ya. Jadi memang di dalamnya itu menunjukkan sangat dibutuhkan kerjasama atau koordinasi antar lembaga agar gerakan ini bisa terwujud. Nah, prinsip asuhan di dalam gerakan sayang ibu ini sebetulnya sudah sangat melekat di dalam setiap setiap kali bidan memberikan asuhan kebidanan. Yang pertama, ini juga sama dengan prinsip sayang ibu yang sudah dijabarkan di awal, adalah intervensi minimal ya. Kita meminimalisasi intervensi atau tindakan kepada ibu ya, karena yaitu filosofinya adalah bahwa kehamilan, persalinan itu adalah hal yang natural, alami ya. Jadi kita tinggal memfasilitasi saja. Kemudian komprehensif ini mirip dengan istilah holistik. Namun yang dimaksud komprehensif dalam asuhan kebidanan artinya dari gerakan ini diterapkan dari mulai ibu hamil sampai dengan ibu nifas dan dalam memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Kemudian sesuai dengan kebutuhan ya. Ini agak-agak mirip tapi berbeda dengan istilah intervensi. Jadi selain dari intervensi yang minimal, asuhan yang kita berikan juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada atau setiap ibu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali ibu menyebutkan istilah jadi ya. Oke. Ketika ibu hamil yang satu atau ibu A kita katakan ya, atau ibu Ani deh kita sebutnya, ibu Ani dan ibu siapa? Ibu Imas misalnya ya. Ibu Ani dan ibu Imas ini berbeda usia, tapi sedang sama-sama hamil 2 bulan misalnya. Nah, dengan usia kehamilan yang sama bisa jadi kebutuhan ibu Ani dan ibu Imas ini berbeda, maka kita memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang ini memberikan pengaruh ya terhadap tindakan yang akan kita berikan. Kemudian sesuai standar, wewenang, otonomi, dan kompetensi provider. Provider itu ya bidan ya, penyedia pelayanan. Jadi apa yang kita berikan itu sesuai dengan kompetensi kita, dibatasi oleh wewenang dan standar yang berlaku. Bahkan otonomi ya akan berbeda bidan yang ada di PMB atau praktik mandiri bidan dengan bidan yang di rumah sakit ya ketika memberikan asuhan. Kemudian dilakukan secara kompleks oleh tim kerja. Jadi lagi mohon maaf ya, gerakan sayang ibu ini diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat di dalam memberikan asuhan kepada ibu. Tidak jarang ibu ini mendapatkan treatment atau asuhan atau tindakan atau terapi ya dari tenaga kesehatan yang berbeda. Misalnya ya bidan memberikan asuhan kebidanan dari mulai tensi, kemudian tindakan lainnya. Kemudian kita punya kebutuhan untuk mengetahui misalnya untuk mengetahui kadar HB ibu. Kalau di rumah sakit kemungkinan besar kita akan melibatkan rekan sejawat dari tim analis kesehatan. Nah, itu semua kita tetap menerapkan gerakan sayang ibu. Kemudian prinsip asuhannya adalah asuhan sayang ibu. Nanti ini akan lebih detail ya, lebih jelas di section asuhan sayang ibu. Kemudian filosofi ya, bahwa proses menstruasi, persalinan, dan menopause itu adalah hal yang normal atau disebut fisiologis. Kemudian informed consent ini sama ya dengan yang tadi, aman, nyaman, logis, dan berkualitas. Asuhan yang kita berikan pasti aman sesuai dengan evidence base. Kemudian juga pastikan ibu nyaman, jangan hanya aman misalnya kita betul memberikan dosis obat yang tepat tapi posisi ibunya tidak nyaman ya, itu sama saja tidak menerapkan prinsip gerakan sayang ibu. Logis atau rasional ya, kita tidak serta-merta mengikuti
budaya yang ada di tempat pelayanan kita ya, tempat kita memberikan pelayanan kebidanan. Tapi ya menghargai kondisi budaya yang ada atau fenomena budaya yang ada tanpa mengabaikan rasionalisasi atau hal logis dari kebutuhan klien dan berkualitas. Ya, pelaksanaan program gerakan sayang ibu ini sebetulnya atau penerapannya itu dioperasionalkan di kecamatan, termasuk juga dengan desa atau kelurahan ya. Ini mempromosikan kegiatan yang berkaitan dengan kecamatan sayang ibu sebutannya ya, untuk kecamatan yang menerapkan gerakan sayang ibu, dan juga rumah sakit sayang ibu di wilayah tersebut untuk mencegah yang namanya 3 terlambat ya. Jadi di dalam kebidanan itu ada yang namanya 3 terlambat dan 4 terlalu. Nanti adik-adik akan mempelajari lebih detail di asuhan kebidanan selanjutnya ya. Jadi 3 terlambat ini adalah ada yang namanya terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan pada akhirnya akan terlambat juga mendapatkan penanganan ya. Terlambat mengambil keputusan atau delay one ya, terlambat pertama ini dari level keluarga atau tingkat keluarga biasanya ya, bisa memang dengan keluarga besar atau ibu dengan suami misalnya. Jadi ibu dan keluarga ini terlambat mengetahui atau mengidentifikasi atau mendeteksi ya, mengenali bahwa sebetulnya ibu sedang mengalami tanda bahaya ya. Kemudian karena terlambat mengenali tanda bahaya tersebut ya, maka juga akan terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Atau bisa juga disebabkan oleh hal lain. Terkadang kita terhambat oleh faktor budaya ya. Dalam pengambilan keputusan kadang harus menunggu siapa, misalnya menunggu suami, terus suami menunggu orang tua misalnya, kemudian orang tua menunggu tokoh masyarakat misalnya, terus-terusan sampai bermusyawarah dan akhirnya pengambilan keputusannya terlambat. Itu salah satu penghambat atau juga yang memberikan sumbangsi ya dalam 3 terlambat ini. Kemudian karena terlambat mengambil keputusan atau mencari ya, keputusan untuk mencari pertolongan, kemudian kondisi ibu sudah parah dan ketika mencapai fasilitas kesehatan ya dikatakan terlambat juga ya. Ketika terlambat sampai ke terlambat mencapai fasilitas kesehatan atau disebut dengan delay 2 ya, atau terlambat 2 untuk mencapai fasilitas atau reaching facilities. Kemudian secara otomatis ya ibu sudah terlambat untuk mendapatkan penanganan ya, meskipun belum tentu ibu tidak selamat ya, tapi kan kualitas kesehatan ibu menjadi tidak maksimal ya setelah diberikan penanganan. Jadi ibu terlambat mendapat penanganan ya, resikonya sampai dengan bisa meninggal ya, keterlambatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Yang harusnya ibu misalnya ibu mengalami tanda bahaya di dalam kehamilan, itu terjadi perdarahan atau kita flek saja deh, flek darah gitu ya. Ibu mengira atau ibu dan suami ya mengira itu bukan hal yang bahaya karena darahnya sedikit. Jadi kemudian lambat laun misalnya bertemu dengan tetangga atau dengan mertua gitu ya yang lebih berpengalaman, bahwa setelah itu baru tahu kalau hal tersebut sebetulnya bisa saja sesuatu yang berbahaya. Nah, karena dalam kehamilan ini ibu dan suami tidak memiliki keterampilan ya dalam penanganan komplikasi kehamilan, maka akan mencari pertolongan. Nah, mencari pertolongan ini juga belum tentu langsung ke fasilitas kesehatan. Bisa saja nanya lagi ke pihak lainnya yang tidak kompeten, entah itu keluarga atau misalnya paraji gitu ya, atau tokoh masyarakat gitu. Nah, akhirnya karena solusi tidak juga ditemukan, maka pada akhirnya ibu dan suami akan pergi ke fasilitas kesehatan, namun dalam situasi yang sudah terlambat.
Ketika sudah sampai di tempat fasilitas kesehatan, eh, baru tahu kalau misalnya ibu mengalami yang namanya plasenta previa, atau letak plasentanya atau baliknya itu ada di bawah menghalangi jalan lahir. Kalau misalnya eh, kemudian sampai dengan ibu sampai ke rumah sakit tersebut, ibu terus mengalami perdarahan yang semakin banyak gitu ya, karena yaitu tidak segera. Kemudian lama-lama ibu juga menyampaikan di rumah sakit bahwa ibu sudah tidak merasakan gerakan janin. Nah, diketahui bahwa tadi ibu ya mengalami satu plasenta previa dan sekaligus misalnya solusio plasenta atau plasentanya itu sudah terlepas. Yang terjadi pada janin ketika plasentanya terlepas, maka janin tidak mendapatkan suplai nutrisi maupun oksigen. Pada akhirnya ya sudah diketahui uh, atau sudah di ada indikasi bahwa janinnya meninggal, dari mulai ibu tidak merasakan gerakan janin. Kemudian juga ya dilakukan pemeriksaan. Seandainya ibu dan keluarga atau suami sudah tepat di langkah pertama ya dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan ke tempat atau fasilitas kesehatan, maka kemungkinan ibu tidak akan mengalami keterlambatan kedua. Beda lagi kalau misalnya ada faktor bukan demografi. Jadi misalnya medannya memang jauh ya ke fasilitas kesehatan. Nah, itu bukan karena terlambat pengambilan keputusan. Ini hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya ibu tepat waktu mengambil keputusan, maka ibu kemungkinan besar akan mencapai fasilitas kesehatan lebih cepat dan mendapatkan penanganan yang lebih dini juga. Maka bisa saja secara teori atau secara hitung usia ya, kita tidak berbicara takdir di sini, janin tersebut bisa diselamatkan ya. Jadi dalam mencegah tiga terlambat ini yang tidak sedikit ya terjadi di Indonesia dengan karakteristik masyarakat yang itu tadi ya terpengaruh besar oleh budaya, hubungannya dengan orang lain, maka banyak sekali kasus tiga terlambat ini di Indonesia ya. Itulah yang menjadi salah satu prioritas dalam gerakan ini untuk mencegah tiga terlambat. Selanjutnya adalah asuhan sayang ibu. Nah, asuhan sayang ibu ini juga mempunyai latar belakang atau sejarahnya tersendiri ya. Jadi istilahnya memang mirip dengan gerakan sayang ibu, namun ada hal yang berbeda, tapi ya sebetulnya sejalan ya dengan kampanye gerakan sayang ibu. Nah, untuk asuhan sayang ibu ini lahir dari um, program atau kampanye lain yang namanya Save Motherhood atau selamatkan ibu ya, kaum ibu. Yang namun gerakan ini dicetuskan atau diprakarsai oleh WHO ya. Nah, WHO ini menjelaskan bahwa atau menyampaikan bahwa salah satu cara untuk memberikan asuhan yang bersifat sayang ibu di dalam asuhan kebidanan terhadap semua klien di seluruh dunia ya. Jadi ini sangat luas memang target penerapannya. Dan ini sampai sekarang bisa dibilang cukup efektif ya, terbukti secara ilmiah. Dengan asuhan ini ibu merasa lebih nyaman di dalam asuhan kebidanan yang diberikan. Dan hal ini juga cukup konsisten karena alhamdulillahnya disambut baik oleh lembaga lain ya yang dibutuhkan koordinasinya, dari mulai IBI, Kementerian Kesehatan, yang kemudian kemudian diterapkan di dalam SOP, standar operasional prosedur, di dalam asuhan kebidanan. Jadi asuhan sayang ibu ini sangat fokus sangat menjadi fokus utama ya dalam dalam setiap penerapan asuhan sayang ibu ini. Karena sudah diterapkan di dalam SOP, maka asuhan sayang ini konsisten diberikan kepada ibu. Nah, pengertiannya adalah asuhan
dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Ya, jadi di sini sebetulnya sudah terlihat ada perbedaan dengan gerakan sayang ibu. Ya, meskipun tujuan akhirnya sama ya, menyelamatkan ibu atau fokus prioritas di dalam asuhan itu adalah ibu. Ya, karena asuhan sayang ibu ini merupakan eh, hal yang diprakarsai secara internasional, maka ada yang namanya Badan Coalition for Improving Maternity Service ya. Jadi koalisi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Nah, ini juga sebetulnya sudah sangat lama ya, di tahun 1987 sebetulnya. Namun melahirkan prinsip-prinsip di dalam asuhan kebidanan dalam rangka asuhan kesayang ibu di tahun 1996. Jadi kita singkat atau kita sebut CIMS ini melahirkan inilah ya, koalisi yang melahirkan tadi namanya Safe Motherhood gitu. Yang kemudian oleh WHO berdasarkan Safe Motherhood ini pada akhirnya memprakarsai adanya asuhan sayang ibu. Nah, sekedar perkenalan ya, mungkin adik-adik juga perlu tahu bahwa badan koalisi ini terdiri, karena ini koalisi internasional ya, berarti terdiri dari organisasi nasional hingga internasional yang tugasnya atau misinya itu adalah untuk mempromosikan model asuhan kebidanan di dalam persalinan ya, ini spesifik dan dapat meningkatkan kualitas dari asuhan yang diberikan, sampai dengan spesifik itu sampai dengan bisa menghemat biaya. Kenapa? Karena yaitu tadi nanti sebetulnya kita akan bahas ya, banyak sekali asuhan yang sebetulnya tidak dibutuhkan tapi rutin diberikan. Nah, karena sebetulnya tidak dibutuhkan, maka tindakan tersebut tidak dilakukan, otomatis kan banyak bahan habis pakai misalnya ya, yang tidak kita berikan kepada klien, otomatis pengaruhnya juga terhadap penghematan biaya. Nah, dari koalisi ini dikutip ya, atau lahir yang namanya langkah di dalam penerapannya terhadap asuhan kebidanan. Yang pertama adalah menawarkan kepada ibu untuk memilih mau didampingi oleh siapa, misalnya suami atau keluarga ya, sebagai support fisik dan juga emosional. Support fisik karena memang kita sangat membutuhkan keterlibatan orang lain ya, misalnya untuk membantu ibu berada di posisi yang sesuai ketika melahirkan, kemudian membantu ibu lebih nyaman, kemudian mungkin memberi tangan untuk dipegang oleh ibu ya, dan banyak lagi. Kemudian juga emosional ya, dukungan yang pada akhirnya mempengaruhi psikologis. Jadi tadi juga salah satunya adalah mempersilahkan ibu untuk mau didampingi oleh siapa ya yang bisa menemani. Meskipun tidak mutlak ya harus oleh suami, karena ada saja kadang suami yang justru lebih panik ketika ada di kondisi ibu sedang melahirkan. Kemudian menginformasikan praktik dan intervensi yang akan atau sedang dilakukan serta hasil asuhannya ya. Jadi kepada ibu kita jelaskan, misalnya kita memberikan suntikan obat apa, tujuannya apa, itu harus diberikan. Atau dalam asuhan persalinan, kadang kita memang tidak bisa selalu ya memberitahukan kepada ibu apa yang akan kita lakukan sebelum dilakukan, karena ada kebutuhan misalnya hitungan detik gitu ya, kita harus memberikan suntikan yang namanya oksitosin supaya ibu tidak perdarahan. Nah, kita tetap sebetulnya memberitahukan kepada ibu ketika sebelum melakukan, tapi melihat kondisi ibu.
juga dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu, kita bisa melakukannya sambil memberikan, ya, karena itu sudah dijamin di dalam regulasi tindakan yang kita berikan. Kemudian asuhan yang diberikan bersifat peka dan responsif terhadap keyakinan, nilai, dan adat istiadat. Kita tidak bisa mengabaikan keyakinan, baik itu agama maupun adat yang ibu anut, ya, yang ibu yakini atau percayai. Jangan aneh, misalnya kalau di suatu daerah kita memberikan asuhan kepada ibu atau bayi yang ibu atau bayinya itu dibubuhi jamu-jamuan misalnya. Nah, selama tidak mengganggu ya kita hargai, ya. Kemudian memberikan kebebasan untuk memilih posisi dan bergerak sesuai keinginan ibu. Ini juga di dalam asuhan persalinan, ya, bahwa ibu sekarang tidak hanya harus berbaring ketika melahirkan. Nanti akan kita bahas posisi apa saja. Kemudian ada kebijakan dan prosedur yang terdapat di dalam asuhan yang sifatnya jelas dan berkesinambungan, seperti memberikan atau merumuskan kebijakan, ya, berupa prosedur yang jelas yang bisa melindungi bidan dari jeratan hukum misalnya. Kemudian menghindari tindakan rutin yang tidak jelas. Nah, ini ya yang tadi Ibu sampaikan. Misalnya melakukan ada yang namanya enema, ya. Kalau zaman dulu tuh kita harus mengosongkan atau membuat ibu buang air besar, ya, merangsang usus besarnya untuk BAB ibunya. Nah, itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena secara evidence base, ya, atau secara ilmiah itu tidak terbukti memberikan manfaat terhadap proses persalinan. Kemudian melarang ibu untuk makan dan minum, ya, meskipun memang kalau ibu minum kan kompensasinya kandung kemihnya penuh. Itu juga sebetulnya bisa menghambat penurunan kepala janin atau bisa menghambat kontraksi ketika ibu mau melahirkan. Tapi ibu memiliki kebutuhan terhadap nutrisi, jadi tidak masalah, kita bisa bantu ibu untuk berkemih sampai bahkan mungkin kita lakukan kateterisasi. Namun kateterisasi juga ini tidak boleh dilakukan secara rutin, ya, kalau memang tidak ada indikasi. Dan juga membatasi ada yang namanya induksi, ya, jadi untuk merangsang mulas ibu supaya bersalin lebih cepat, padahal ibu tidak butuh. Kemudian mendidik para pemberi asuhan agar melakukan tindakan pengurangan nyeri tanpa obat, ya. Ini sudah sangat populer saat ini. Kita bisa meringankan rasa nyeri ibu tanpa menggunakan obat-obatan seperti hypnobirthing atau afirmasi, itu masih masuk ke hipnotis, ya. Atau misalnya anestesi verbal, kita mensupport ibu. Jadi memang penekanannya terhadap psikis ibu. Kemudian mendorong semua ibu postpartum atau ibu nifas untuk melakukan bonding attachment, ya, atau memaksimalkan pendekatan kepada bayinya, ya, terutama di masa breastfeeding atau pemberian ASI. Nah, ini juga termasuk kepada keluarga, ya. Semua yang terlibat, semua yang ada di lingkungan ibu bisa terlibat untuk mendukung ibu menjalin kedekatan dengan bayinya, seperti mendekap, kemudian mengelus, ya. Termasuk dalam memberikan ASI kan ibu juga memberikan atau melakukan sentuhan, ya, kepada bayinya. Kemudian menghindari penyunatan yang tidak diperlukan, ini pada bayi perempuan, ya, karena memang secara ilmiah juga tidak ada manfaat yang berarti, ya, tidak ada manfaat sama sekali, justru malahan kepada bayi, justru beresiko, ya, terhadap infeksi, dan juga itu mengurangi atau melanggar hak bayi ketika sudah dewasa nanti, ya, terhadap kebutuhan seksualnya. Kemudian mendukung asuhan sayang bayi, ini, ya, I-nya typo. Jadi hal ini dapat berupa
dapat berupa misalnya kaitannya dengan bonding attachment tadi. E, kita atau ibu ya, ibu disarankan untuk menggendong bayinya ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa nanti bayinya apa ya sebutannya bau tangan gitu ya, bayinya harus digendong terus gitu. Kemudian bayinya rewel gitu, padahal itu sesuatu yang kurang tepat sebetulnya. Memang mungkin ibu akan lebih pegal gitu ya, atau mungkin diasuh oleh neneknya ya, neneknya jadi lebih pegal gitu, tapi sebetulnya ada kompensasi yang lebih besar di mana bonding attachment dengan ibu ini akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang lebih besar. Atau misalnya penggunaan gurita ya. Kemudian gerakan asuhan sayang bayi lainnya adalah tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyakiti bayi tapi atau tanda kutip menyiksa tapi sebetulnya tidak dibutuhkan oleh bayi ya. Salah satunya sebetulnya seperti penyunatan pada bayi perempuan. Jadi masih terkait dengan CIMS tadi, koalisi tadi ya, yang menyatakan bahwa ada yang namanya landasan filosofis di dalam asuhan sayang ibu ya. Yang pertama adalah kelahiran adalah suatu proses yang alamiah, suatu proses yang normal, natural ya, dan juga sehat. Jadi sebagian bidan itu harus mendukung dan melindungi proses selama ibu mengalami proses bersalin. Kemudian juga hal tersebut mengingat bahwa segala sesuatu yang normal yang kita berikan kepada klien itu adalah yang paling sesuai ya bagi sebagian besar wanita selama masa kehamilan dan persalinan. Jadi bisa dibilang memang asuhan sayang ibu terutama dalam penerapannya di dalam asuhan persalinan normal itu dialami oleh wanita atau 99% wanita yang bersalin ya, yang sedang bersalin. Kemudian pemberdayaan. Ibu-ibu juga dengan keluarganya mungkin memiliki keyakinan secara budaya gitu ya, yang pada akhirnya akan dibutuhkan dalam rangka mendukung proses bersalinnya. Nah, hal itu sebetulnya tidak masalah ketika bisa membantu atau membuat ibu kooperatif di dalam proses bersalin. Misalnya ya, ibu harus mengatur posisi tertentu. Nah, itu kan membutuhkan kerjasama dengan ibu, dibutuhkan ibu yang kooperatif. Nah, kalau memang keyakinan itu bisa membuat ibu terlibat di dalam proses persalinan dengan baik, maka itu tidak masalah ya, dan ini merupakan penerapan pemberdayaan atau mengikutsertakan ibu di dalam proses bersalinnya. Kemudian otonomi ya yang selanjutnya. Nah, otonomi ini juga diterapkan kepada ibu beserta keluarga ketika misalnya memerlukan informasi ya. Nah, informasi yang didapatkan ini pada akhirnya akan membuat ibu dan juga keluarga mengambil keputusan yang tepat, tapi harus juga sesuai dengan keinginan ibu. Nah, keinginan ibu inilah yang disebut dengan otonomi ya, kembali terhadap hak ibu untuk mendapatkan asuhan yang dibutuhkan. Nah, jika misalnya ibu sudah mendapatkan informasi yang tepat ya, yang misalnya didapatkan melalui penjelasan kita, ibu juga akan tahu mengenai resiko dan keuntungan dari semua tindakan yang diberikan ya, termasuk pemberian obat. Nah, kita juga harus, atau bidan ya dalam hal ini harus mendukung ibu untuk membuat keputusannya sendiri.
mengenai treatment apa yang kita berikan yang akan ibu terima ya. Ini juga ada kaitannya dengan informed consent ya pada akhirnya. Kemudian tanggung jawab. Jadi setiap pemberi asuhan, dalam hal ini bidan, itu bertanggung jawab atas setiap asuhan yang diberikan, termasuk kualitasnya ya. Pemberian asuhan persalinan misalnya ya, seharusnya juga tidak didasari oleh kebutuhan bidan sebagai pemberi asuhan tadi ya. Misalkan kita ingin cepat, capek, pengen istirahat atau pengen ngapain, maka pasiennya kita berikan obat perangsang mules misalnya ya. Nah, itu sudah tidak bertanggung jawab. Ya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita ya, berdasarkan asuhan sayang ibu. Yang pertama adalah faktor demografis. Ini dapat dinilai dari data usia dan sosial ekonomi ya. Jadi kalau usia itu berapa usia pertama kali menikah misalnya, atau umur ibu saat menikah itu berapa, di umur berapa, kemudian juga usia ketika ibu melakukan hubungan seksual dan usia ketika ibu melahirkan. Ini semua akan mempengaruhi kesehatan ibu atau kesehatan wanita tersebut ya. Semakin muda atau ibu yang muda pun bisa disebut ibu yang beresiko tinggi ya, atau resiko tinggi, memiliki resiko tinggi ketika harus hamil dan kemudian melahirkan. Resikonya banyak, dari mulai anemia, perdarahan, kelainan kongenital ya. Itulah yang disebut bahwa usia itu bisa mempengaruhi kesehatan wanita. Kemudian faktor budaya dan lingkungan ya. Faktor ini meliputi pandangan agama, status gender, kemudian lingkungan tempat tinggal, interaksi sosial ibu, persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat terhadap fungsi hak dan kewajiban reproduksi ibu. Jadi ada saja ya peraturan masyarakat yang memang tidak mengizinkan ibu, misalnya ibu yang ibu nifas misalnya untuk makan ikan misalnya, ada pantangan ikan, padahal itu adalah hak ibu untuk mendapatkan nutrisi dengan kandungan protein yang tinggi gitu. Ini juga pada akhirnya kan akan mempengaruhi kesehatan ibu tersebut. Kemudian dukungan dan komitmen politik serta kebijakan pemerintah nih ya, tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kesehatan wanita. Misalnya dukungan dari kebijakan pemerintah itu bisa dalam bentuk asuransi kesehatan gitu ya. Ketika ibu kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan karena tidak memiliki asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ya otomatis ibu akan mengalami gangguan terhadap kesehatannya. Sebagai contoh saja ya asuransi. Kemudian misalnya program FE misalnya, pemberian tablet penambah darah. Nah, program ini sebetulnya kalau sekarang yang ada itu kan pemberiannya 90 tablet ya, misalnya ada pemerintah yang hanya yang menerapkan program hanya 30 tablet saja. Nah, itu kan juga akan beresiko ya terhadap wanita mengalami anemia, dan lebih parah pada ibu bersalin mengalami resiko perdarahan. Kemudian faktor psikologis. Nah, ini mencakup rasa percaya diri ibu, kemudian tindakan kekerasan ya. Jadi gangguan psikologis yang disebabkan oleh tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian ketidakharmonisan orang tua ya. Ya, ini juga jelas disampaikan di dalam teori asuhan kebidanan mengenai stres antepartum ya. Segala tekanan psikologis itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian faktor biologis ya, ada ibu yang mengalami anemia atau ibu yang mengalami gizi buruk kronis atau KEK ya disebutnya. Kemudian ada juga yang mengalami kelainan organ reproduksi kongenital atau bawaan dari lahir, dan juga ibu yang mengalami kelainan karena infeksi, misalnya penyakit akibat infeksi atau bahkan keganasan seperti tumor atau kanker. Apalagi faktor biologis
fisiologis ini ya yang secara pengaruhnya itu memang secara fisik, bisa mengganggu kerja organ lainnya sehingga mengganggu sistem organ ya, dan bisa beresiko terjadi komplikasi. Nah, ini adalah salah dua ya, atau beberapa contoh asuhan sayang ibu di dalam asuhan kebidanan. Yang pertama adalah faktor penolong pada saat ibu bersalin. Ya, jadi penolong yang memberikan asuhan sayang ibu di dalam proses bersalin ini, dalam hal ini ya bidan ya. Bidan menjelaskan apa yang akan dikerjakan kepada ibu dan meminta izin dulu sebelum memberikan asuhan tersebut. Kemudian bidan juga mengizinkan ibu memilih siapa yang akan mendampingi ibu selama proses persalinan sampai dengan pasca salin. Jadi tidak ada lagi drama, keluarga itu tidak boleh masuk gitu ya. Kemudian bidan juga mengizinkan ibu menggunakan posisi yang diinginkan. Bisa bisa dalam posisi berdiri kah atau jongkok kah gitu ya. Sekarang sudah tidak kaku lagi. Kemudian memfasilitasi hubungan dini ibu dan bayi baru lahir. Ya, ada yang namanya rawat gabung misalnya. Jadi ibu sudah didekatkan dengan bayinya ketika bayinya dinyatakan tidak ada masalah, misalnya rumah sakit ya ini, sehingga bonding attachment ibu dan bayi bisa lebih dini lagi kita fasilitasi. Kemudian penerapan asuhan sayang ibu saat misalnya ibu harus dilakukan penjahitan perineum ya jika dibutuhkan. Jadi dalam proses bersalin ini kan terjadi yang namanya kepala bayi itu bahkan ya sampai badannya itu melewati jalan lahir atau vagina ya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan perubahan bentuk jalan lahir sampai dengan terjadi robekan ya, terutama di perineum. Perineum anatomi adik-adik mungkin udah belajar ya, bagian perineum itu ada di mana. Nah, pada ibu yang memiliki kondisi perineum yang tidak elastis ya, kemudian terjadi misalnya robekan secara spontan, dan ini juga cukup sering terjadi sebetulnya. Jadi robekan tersebut kan harus diperbaiki ya dengan cara dijahit, karena kalau tidak maka nanti bisa mempengaruhi fungsi dari vagina ibu dan juga dari segi estetik. Begitu saja terbuka misalnya ya bisa menimbulkan masalah lain. Nah, ketika mau melakukan penjahitan perineum ini, wajib hukumnya bagi bidan itu melakukan penjahitan dengan anestesi ya, karena mungkin nanti pada saat adik-adik sudah menjadi bidan, hal ini mudah-mudahan sih sudah tidak terjadi ya, tapi saat ini juga masih tidak jarang ibu yang dijahit itu tanpa anestesi. Jadi sudah terbayang ya rasa sakitnya seperti apa. Nah, jika hal tersebut dilakukan maka asuhan sayang ibunya tidak dilakukan ya. Jadi harus menggunakan anestesi. Kemudian juga ketika melakukan penjahitan ini diatur ya asuhan sayang ibunya sampai dengan ke posisinya. Jadi supaya nyaman ibunya, supaya nyaman penolongnya, maka dilakukan dengan posisi litotomi atau dorsal recumbent. Litotomi ketika posisinya mengangkang mungkin ya bahasa awamnya, kemudian kakinya ditaruh di penyangga atau dorsal recumbent, di mana posisi ibu setengah duduk ya, dan posisi bidan tepat di depan area organ reproduksi ibu, organ eksternal yaitu vagina yang akan dijahit ya. Selanjutnya adalah asuhan persalinan normal ya. Asuhan persalinan normal tujuannya adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal.
Oke, jangan panik kalau adik-adik tidak bisa memahami tujuan APN ini dengan singkat ya. Tapi ibu yakin adik-adik semua bisa langsung memahami maksud dari tujuan APN ini karena memang bahasanya cukup majemuk ya di sini definisinya. Intinya tujuan dari pertolongan persalinan normal ini adalah memberikan asuhan yang prinsipnya atau prioritasnya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu, tapi tetap mencegah komplikasi yang terjadi ya, yang bisa terjadi maksudnya selama persalinan. Ada prosedur yang memang harus dilalui setiap tahapnya atau setiap langkahnya, misalnya 60 langkah. 60 langkahnya itu harus diterapkan bidan supaya persalinan ini tidak, yang tadinya harusnya normal, tidak menjadi persalinan yang patologi ya atau beresiko. Nah, yang dimaksud dengan persalinan normal menurut WHO ini adalah partes atau bersalinnya secara spontan dengan lama bersalin dalam batas normal. Kemudian resikonya rendah sejak awal persalinan hingga partes, makanya tindakan yang diberikan itu diminimalkan ya, jangan sampai ibu beresiko mengalami infeksi dengan kita terlalu banyak melakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan pembukaan. Kemudian bagi lahir spontan, presentasi belakang kepala ya, jadi memang posisinya harus belakang kepala dengan masa atau gestasi atau usia kehamilan paling muda 37, paling tua atau paling lama 42 minggu. Kemudian juga ibu mengalami postpartum dalam kondisi yang baik juga bayinya ya. Jadi persalinan ini kan dari awal sudah ditekankan ya, merupakan satu fenomena yang alami atau fisiologis. Namun bisa dibilang ada ibu yang tidak bisa melalui persalinan yang normal, tapi tetap ya dinyatakan 99% perempuan mampu melahirkan secara normal per vaginam. Kemudian normal versi bidannya ya, kalau tadi kan definisi persalinan normal menurut WHO, yang ini adalah definisi persalinan normal versi bidan. Ada beberapa hal yang sama tapi ada juga yang berbeda. Yang pertama, lahirnya harus spontan tanpa induksi. Kemudian bayi lahir spontan sama belakang kepala. Masa gestasi 37-42. Kemudian resiko rendah sejak awal hingga partes ya, kalau tadi ditekankan sampai dengan postpartum. Kemudian postpartumnya terpisah. Postpartum keadaan ibu dan bayi baik ya, dan tanpa menggunakan obat-obatan induksi ya atau perangsang kontraksi. Juga tidak diizinkan untuk melakukan pemecahan ketuban serta episiotomi tanpa indikasi. Nah, asuhan persalinan normal ini lahir dari analisis situasi sebagai berikut. Yang pertama, kasus SC atau seksio cesarea ini sangat tinggi ya, karena ternyata SC ini dilakukan tanpa indikasi yang tepat, misalnya hanya karena ingin cepat, hanya karena ingin lahir di tanggal tertentu, kemudian hanya supaya ibunya tidak merasakan sakit akibat kontraksi atau melahirkan secara vaginam ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh asuhan sebelum ibu di SC yang menyebabkan infeksi atau kegawat daruratan sehingga ibu harus dilahirkan secara operasi. Kemudian perbedaan pengertian normal dalam persalinan ya, oleh bidan dikatakan normal berbeda dengan misalnya dokter obgyn yang normalnya dokter obgyn atau normalnya perawat ya. Maka dibuat satu istilah yang pakem yang sama penerapannya baik oleh bidan, dokter maupun perawat. Kemudian saat itu angka kematian ibu dan bayi sangat-sangat tinggi ya, masih menjadi masalah yang prioritas. Kemudian terlewat oleh ibu, manajemen aktif kala 3 belum memberikan hasil yang memuaskan.
um, karena manajemen aktif skala 3 itu adalah fase dimana setelah bayi lahir sampai dengan plasenta lahir ya. Karena apa? Karena asuhan persalinan sebelumnya itu tidak tepat ya. Kemudian intervensi sudah menjadi kebiasaan pada budaya kontemporer. Misalnya dilakukan episiotomi pada seluruh ibu pada persalinan pertama. Kemudian medikalisasi dalam pelayanan kebidanan. Serta pendidikan bidan yang terlalu banyak berdampak pada mutu pelayanan kebidanan. Medikalisasi atau pemberian obat yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh klien ya, dan ini di luar belum diatur dalam prosedur. Kemudian pendidikan bidannya terlalu banyak berdampak pada mutu pelayanan kebidanan. Karena pemberi pelayanannya terlalu banyak sehingga pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Ya, maka dibentuklah atau digagaslah satu asuhan persalinan normal yang ajak ya. Selanjutnya adalah, maaf ini tulisan terlalu atas ya, yaitu peran bidan di dalam asuhan persalinan normal ini ya, yaitu untuk memastikan, melindungi, dan memberi dukungan terhadap proses persalinan ibu yang dinyatakan normal ini. Yang pertama, perannya adalah tanpa enema ya. Jadi tadi sudah dibahas dan ini memang sekarang sudah tidak diterapkan. Kemudian ibu bebas bergerak sesuai dengan keinginannya. Ibu pingin ke kanan ya ke kanan, pingin ke kiri ya ke kiri, menghadapnya ya. Namun tidak terlepas dari kebutuhan ibu dan janin ya. Kita tetap menginformasikan, karena kalau terlalu lama miring kiri maka akan menekan vena cava inferior dan akan menyebabkan suplai oksigen ke bayi atau janin itu berkurang. Jadi tidak melarang, tapi menganjurkan ibu mengatur posisi sesuai dengan kebutuhan atau kondisi ibu dan janin. Kemudian tanpa oksitosin setiap saat dalam persalinan. Ya, oksitosin ini merupakan obat atau terapi induksi ya, yang menyebabkan kontraksi. Kemudian pembatasan periksa dalam atau PD. PD ini tidak boleh terlalu sering karena menimbulkan resiko infeksi pada ibu yang beresiko juga kepada bayi ya, apalagi kepada ibu ketika nanti di masa nifas ya, sangat rentan terhadap resiko infeksi. Mendampingi ibu untuk meneran sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi tidak harus selalu ibu mengejan itu ketika diinstruksikan oleh bidan. Bidanlah yang mengenali kapan ibu berkontraksi, kapan ibu relaksasi ya. Pada saat kontraksi kita anjurkan ibu mengedan, kita bimbing, difasilitasi ya, atau didampingi cara mengedannya. Kemudian ketika relaksasi atau kontraksinya hilang, anjurkan ibu untuk beristirahat sehingga memiliki tenaga untuk mengejan selanjutnya. Kemudian manajemen fisiologis skala 3. Bidan ini harus menerapkan manajemen fisiologis atau manajemen aktif skala 3 ya. Jadi dari mulai pemberian pemberian oksitosin, kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali sampai dengan melahirkan ya. Nanti adik-adik akan mempelajari lebih detail di asuhan persalinan, asuhan kebidanan persalinan. Kemudian perineum di pertanian utuh. Nah, ini salah satu tindakan rutin yang tidak dibutuhkan ya, yang dulu sering dilakukan. Jadi yaitu tadi ibu dilakukan episiotomi atau pengguntingan perineum pada setiap ibu di persalinan anak pertamanya. Nah, inilah yang dari tadi ibu bahas mengenai posisi yang nyaman bagi ibu bersalin. Kita hanya memfasilitasi ya. Namun ya tetap dari setiap posisi yang diinginkan oleh ibu ada metode-metodenya ya. Tidak hanya jongkok ya jongkok saja. Ada bagian-bagian yang harus diangkat, yang harus dilebarkan, yang harus dirapatkan ya. Rapat bukan meeting ya, maksudnya didekatkan posisinya. Ada yang posisinya jongkok. Kemudian ada yang posisinya yang umum ya,
itu berbaring, kemudian ada yang posisinya setengah berdiri ya, macam-macam, ada yang miring sebetulnya. Nanti adik-adik bisa browsing ada posisi apa saja. Satu hal yang baru mungkin adalah penggunaan squat bar ya, itu ada di gambar ketiga. Itu terlihat ibu seperti memegang satu apa ya, tiang atau bahan penahan atau penyangga yang terbuat sepertinya dari besi ya, untuk membantu ibu ada di posisi squat ya. Kemudian squat bar ini juga bisa membantu ibu untuk di posisi lain. Jadi ini bukan hal yang tabu ya ketika ibu bisa melahirkan di posisi lain selain berbaring. Selanjutnya adalah making pregnancy safer ya, atau disingkat dengan sebutan MPS. MPS ini adalah satu campaign atau gerakan nasional ya, artinya di Indonesia, untuk mewujudkan kehamilan yang aman. Ya, tujuannya adalah untuk membangun kesehatan masyarakat ya. Jadi tujuannya itu cukup luas dan cukup umum untuk menuju Indonesia Sehat 2010. Nah, Bu, kan ini udah 10 tahun yang lalu, betul ya. Jadi ini maksudnya adalah pencanangan programnya dan target awal waktu itu di 2010, dan Ibu rasa ini sudah memberikan dampak positif ya, dan masih diterapkan hingga sekarang karena memang kebutuhan membuat kehamilan aman, yang lebih aman itu ya sampai sekarang ya. Caranya adalah dengan melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia klien dengan mengurangi kesakitan, kecacatan, dan kematian yang kaitannya dengan kehamilan serta persalinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya, kesakitan atau komplikasi tersebut. Nah, ini kenapa dititik beratkan misalnya kepada kita untuk menjaga kesehatan reproduksi ibu bahkan sampai dengan kecacatan dan kematian, karena tidak jarang resiko-resiko tersebut ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan oleh provider atau tenaga kesehatan, salah satunya oleh bidan. Ini cukup banyak ya. Jadi banyak asuhan kebidanan yang pada akhirnya merugikan klien. Pelaksanaan program program MPS ya. Program MPS ini yang pertama adalah meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu serta BBL yang berkualitas dan efektif berdasarkan evidence base atau yang disebut dengan bukti. Kemudian membangun pikiran yang efektif. Ya, kita harus mengantisipasi hal-hal yang bisa menyebabkan resiko terhadap gangguan kesehatan ibu dan janin. Maka ya kita harus efektif ya memikirkan hal tersebut untuk tidak dilakukan. Kemudian mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga yang disebut dengan embrace ya, empowering women. Karena sekarang ini fokusnya berangkat kesehatan setiap individu ini berangkat dari kesehatan di tingkat keluarga ya. Jadi itulah yang kita dorong, pemberdayaan wanita dan keluarga untuk menciptakan kehamilan yang aman. Karena tidak jarang ibu hamil ini mengalami komplikasi akibat justru perlakuan dari keluarganya sendiri. Kemudian mendorong keterlibatan masyarakat ya, tadi wanita dan keluarga, sekarang keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Keterlibatan masyarakat ini bisa dalam bentuk sebagai volunteer ya. Volunteer di bisa komunitas, organisasi atau lembaga-lembaga tertentu yang bisa membantu ya bidan memberikan pelayanan kepada ibu. Kemudian menjamin adanya pertolongan pertama obstetrik sesuai standar nasional maupun pedoman klinis dan rujukan pada semua klinik desa dan puskesmas tanpa tempat tidur. Ya, yang dimaksud dengan tanpa tempat tidur ini adalah salah satunya tanpa tempat penginapan ya. Kemudian menyediakan bahan dan obat-obatan esensial, peralatan dan transportasi untuk pelayanan efektif
Obat-obat esensial yang dibutuhkan oleh ibu bersalin misalnya oksitosin, kemudian lidokain jika diperlukan, ya itu membuat kita untuk eh, untuk memberikan eh, kehamilan yang aman, ya, yang lebih aman. Kemudian tadi contoh obat-obatannya contoh obat-obatan bersalin, ya. Mungkin kalau dalam kehamilan ya seperti vitamin, ya, yang dibutuhkan oleh ibu. Kemudian menyediakan pelayanan ANC, ya, ini jelas sekali karena dalam PM Making Pregnancy Safe atau MPS ini fokusnya adalah pada kehamilan atau antenatal care, ya, ANC. Kemudian menyediakan pelayanan selama persalinan sesuai standar nasional. Nah, ini percis, ya. Juga pedoman klinis yang dilanjutkan dengan pendokumentasian. Nah, ini kalau adik-adik notice sangat lekat dengan penerapan manajemen kebidanan, ya, dimana dimulai dari pengkajian data subjektif, objektif hingga dilakukan pendokumentasian. Sebelumnya juga ada pemberian menyimpulkan diagnosanya atau asesmen ibu dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya adalah menjamin pencegahan dan penanggulangan infeksi, ya, ini ya pasti, ya, karena ketika infeksi terjadi ya resiko ibu hingga kehilangan nyawa, ya. Maka untuk membuat kehamilan yang nyaman atau yang aman itu berangkat dari pencegahan dan penanggulangan infeksi jika sudah terjadi. Terakhir adalah menetapkan peran dukun untuk mendukung kerja bidan. Ini sebetulnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, namun spesifik, ya, dukun paraji. Kita bisa dibilang bisa dibilang melibatkan dukun paraji sebagai mitra, ya, berpartisipasi, dan semuanya adalah untuk mendukung kerja bidan. Jadi memang tidak ibu pun mengakui, ya, banyak sekali sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh paraji yang pada akhirnya mendukung atau memudahkan pekerjaan bidan. Sebagai sebagai wawasan atau pengetahuan saja, ya, ibu pernah mendapatkan pengalaman menolong pasien bersalin itu sebetulnya di rumah sakit. Tapi ketika pasien datang itu cukup rame, ya, banyakan gitu. Nah, masyarakat sebetulnya pada umumnya sangat paham, ya, kalau bersalin itu tidak boleh rame-rame. Nah, keluarga klien tersebut itu langsung otomatis keluar ruangan, hanya suaminya saja yang mendampingi atau bergantian dengan ibunya atau ibu mertua dan saudara lainnya. Bergantian. Tapi ada satu orang bisa dibilang sudah sepuh, ya, mungkin nenek atau bahasa Sundanya nini-nini gitu, ya. Itu selalu berada di dalam. Bahkan waktu itu ketika ibu mau mempersiapkan persalinan, maksudnya mempersiapkan pertolongan persalinan di mana memang ada prosedur menggelar kain di bawah bokong ibu, itu ibu sempat berebut dengan nini-nini tersebut, ya. Nini-nininya atau nini tersebut ingin menggelar kain punya dia, sedangkan ini ibu sudah dalam kondisi butuh pertolongan persalinan, ya. Ibu juga harus segera, jadi ibu saling menggeser kain di bawah bokong ibu, ya. Nah, setelah itu ibu tahu bahwa ibu-ibu tersebut adalah dukun paraji. Tidak jarang ketika ibu datang kembali ke klien untuk memeriksakan kondisinya, dukun paraji tersebut sedang mengajak ibu ngobrol, ya, kemudian mengelus-ngelus bagian tubuh tertentu yang memang ibu butuhkan, kemudian juga memijat sesekali. Bahkan tidak jarang ibu mendengar kesannya itu paraji itu sangat memanjakan, ya, seperti ke anak sendiri. Kemudian juga membantu untuk menguburkan plasentanya, ya. Nah, dari semua tindakan yang diberikan oleh
Dukun paraji tersebut membuat ibu lebih nyaman, lebih tenang ya, sehingga bidan bisa lebih efektif memanfaatkan waktunya, karena sudah tidak repot lagi membuat ibu nyaman ya. Ada fungsi-fungsi yang uh, bisa dibilang dilakukan oleh dukun paraji ya, berpindah fungsinya, tapi dalam arti yang positif. Baik, mungkin itu pemaparan materi mengenai penerapan atau aplikasi asuhan kebidanan ya. uh, ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, juga tidak akan lepas dari keseharian adik-adik ketika nanti kedepannya memberikan asuhan kebidanan kepada ibu bersalin khususnya ya. Ibu rasa cukup sekian untuk pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada hal-hal yang masih dirasa kurang dipahami, kita bisa lanjutkan adik-adik untuk bertanya dan diskusi di sesi diskusi berikutnya. Terima kasih, Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi